Baik saudara, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Sapa Redaksi On Location. Saya pada kali ini sudah terhubung dengan Bapak I Gusti Ngurah Ardita selaku Managing Director The Nusa Dua. Kita ingin mengetahui bagaimana perkembangan di sana, termasuk persiapan-persiapan dalam menghadapi pandemi COVID-19, termasuk penerapan tatanan baru untuk wilayah kawasan Nusa Dua. Om Swastiastu Pak Ardita. Swastiastu Mas Bambang, pemirsa semua. Salam sehat ya Pak. Sehat selalu. Iya, Pak, sehat selalu. Terima kasih. Tetap semangat bersama Kompas TV. Pak, bisa beri penjelasan sekarang bagaimana perkembangan kawasan Nusa Dua ITDC khususnya terkait dengan COVID-19 pandemi perkembangan terakhir bagaimana Pak Ardita? Pak Ardita. Baik, jadi kalau kita lihat perkembangan dan kita tahu semua pasti kondisi kita saat ini, saya yakin juga seluruh dunia, bahkan kita termasuk kita di Indonesia, kita masih fokus kepada bagaimana penanganan terhadap perkembangan daripada COVID-19 ini kan itu. Walaupun demikian, kita kebetulan kami di Nusa Dua, termasuk juga rekan-rekan industri pariwisata di Bali, ya tidak diam-diam, kita tidak terhenti-hentinya menyiapkan sesuatu yang bisa kita persiapkan ke depan pada saatnya nanti kalau sudah pandemi COVID-19 ini bisa terselesaikan dengan baik. Nah, tentunya batasan ini adalah menjadi kewenangan pemerintah seperti itu. Nah, kami di Nusa Dua ya tentunya pas kejadian kondisi kalau kita lihat historisnya kan mulai di Februari gitu ya, tanggal 5 Februari 2020 ini pada saat manakala ada keputusan pemerintah Indonesia mulai menutup untuk penerbangan ke Tiongkok itu. Nah, dari itu kalau dari tingkat kunjungan sudah mulai menurun semua. Kemudian setelah itu masuk Maret, kemudian terus ada kejadian di kita di Indonesia, termasuk juga ada mulai masuk di Bali berkembang COVID-19 ini. Dan dengan kejadian itu diikuti juga selanjutnya dengan kebijakan beberapa negara yang kemudian menutup atau membatasi pergerakan warganya untuk pergi ke luar negeri gitu ya, termasuk di beberapa negara, ada Australia dan juga Eropa, termasuk kemudian juga di negara-negara lain, dan bahkan belakangan di bulan Maret, akhir Maret menjelang April, beberapa negara juga justru memanggil warga negaranya untuk kembali, seperti Rusia ada penerbangan khusus dijemput khusus ada 500 orang yang mereka harus kembali ke negaranya karena di kebijakan dari negara. Namun demikian masih ada juga beberapa yang memang tinggal di Bali. Ya itu mereka adalah ekspatriat, dan kemudian juga ada beberapa warga negara yang memang kebetulan mereka di Bali sedang wisata dengan keluarga, langsung mereka memilih tinggal di Bali. Dan itu ada juga di Nusa Dua, mereka tinggal sampai dengan saat sekarang. Jadi dengan kondisi itu tentunya kalau dikatakan saat ini sebetulnya masih ada wisatawan yang masih tinggal di Bali dan di Nusa Dua sendiri. Gitu. Nah, tentunya dalam mengantisipasi perkembangan berikutnya, dan terus kami day to day dengan tim dan juga seluruh tenan di kawasan dan juga industri pariwisata Bali menyiapkan program-program yang nantinya kita siapkan tentunya menyesuaikan dengan konsep yang akan diterapkan dengan konsep new normal ini. Saya kira itu ininya. Jadi Pak Ardita di Nusa Dua terdampak juga. Dirasakan mulai Maret April gitu ya Pak ya. Dan itu kondisi sekarang itu close atau terbuka terbatas atau seperti apa sih Pak untuk kawasan Nusa Dua? Berbicara dampak, semuanya masih berdampak gitu ya. Kita berbicara industri pariwisata, kita berbicara ekonomi, dampak semua pasti kita rasakan, dan tidak hanya kita saja, juga di dunia pun mengalami hal seperti itu. Nah, kemudian dari sisi pariwisata, penurunan kita sangat luar biasa. Walaupun tadi ditanyakan Mas Bambang, apakah close? Sebetulnya saya mengecek dari ketentuan pemerintah tidak pernah ada ketentuan penutupan hotel. Kemudian termasuk kami juga di Nusa Dua tidak ada penutupan hotel. Mereka tidak beroperasi, beberapa hotel lebih memilih tidak beroperasi karena pertimbangan. Jadi kita ada 22 hotel yang beroperasi di kawasan, itu ada 7 yang tidak beroperasi dengan pertimbangan efisiensi sesungguhnya.
Dan kemudian juga di kawasan kita di Nusa Dua tidak ada penutupan secara formal, ditutup. Namun demikian, memang kami melakukan pembatasan. Jadi filter-filter yang kita lakukan, kemudian mereka wisatawan yang masih stay di Nusa Dua, mereka merasa nyaman di sini. Dan tentunya kita mulai secara bertahap menyiapkan konsep-konsep untuk new normal ini. Jadi manajemen ITDC membangun komunikasi dengan para pengelola hotel dan juga aspek-aspek atau manajemen yang lainnya yang ada di sana seperti performa segala macam gitu ya Pak ya. Ada komunikasi pada mereka dan akhirnya disepakati. Betul. Jadi ada hal-hal yang kita lakukan saat memulai seperti yang kami jelaskan tadi di bulan Februari, pemerintah Provinsi Bali dan kabupaten kota sudah melakukan komunikasi yang intens gitu ya, dikoordinir oleh pemerintah Provinsi Bali. Jadi yang kita siapkan pada saat itu sebetulnya di awal kita berpikir ini hanya kejadian di luar. Jadi penutupan wisatawan hanya, sehingga di waktu itu kita sudah menyiapkan, pemerintah provinsi sudah menyiapkan tim recovery gitu. Jadi namun demikian ternyata bergeraknya juga masuk ke kita. Nah ini tidak bisa kita tolak dengan kondisi itu. Nah, akhirnya pemerintah membuat kebijakan dengan 2 tim ini tetap bergerak. Satulah tim kesehatan yang kemudian langsung ditangani oleh Pak Gubernur sebagai selaku ketua tim penanganan COVID Satgas ini, dan kemudian juga untuk hariannya oleh Pak Sekda, dan kemudian satu tim lagi dibentuk dikomandani Pak Wakil Gubernur untuk tim recovery. Ini berjalan terus keduanya nih. Kami salut dan mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah Provinsi Bali dengan menyiapkan 2 tim berjalan secara simultan. Dan kemudian yang kita lakukan, kebetulan kami juga ikut di tim recovery. Ini kita kita siapkan di kawasan. Dan kebetulan kita ada 29 tenan, ada 22 hotel, dan ada tenan-tenan lainnya sebagai pendukung yang ada di kawasan. Kita secara rutin melakukan komunikasi, melakukan apa yang dipersiapkan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat. Kita share ke teman-teman di tenan-tenan di kawasan, kemudian kita komunikasikan untuk persiapan. Termasuk juga kebetulan kita di kawasan Nusa Dua itu ada 1 rumah sakit internasional yang beroperasi. Saya lengkap kita di sini untuk membuat suatu sistem yang nantinya akan kita terapkan pada saat kita memulai untuk konsep new normal ini. Baik, Pak Ardita, apabila ada tamu atau yang ingin masuk ke kawasan itu, ada pemberlakuan khusus Pak? Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi terkait dengan protokol kesehatan COVID-19 ini? Ya, jadi kalau kami di kawasan tidak hanya tamu saja, termasuk karyawan pun kita sudah memulai mengimplementasikan SOP. Jadi pertama kita nyusun SOP, dan kemudian kita sudah mulai secara bertahap implementasikan sambil uji coba. Karena sebetulnya kalau kita mengatakan buka tutup itu mungkin terlalu ini kalimatnya ya. Padahal sebetulnya adalah pembatasan yang dilakukan untuk penyesuaian. Kalau saya sih lebih memandang seperti itu gitu. Sehingga sekarang pun begitu pada saat dia diinformasikan pergerakan mulai lebih dibuka, maka secara ekonomi seorang berwisata mulai memperhitungkan itu kan gitu. Nah sehingga kami pun di sini kalau dengan wisatawan pastikan bahwa mereka punya booking di hotel. Karena saat sekarang hotel kita ada yang sudah beroperasi. Pada saat mereka memenuhi kriteria bisa berangkat dari Jakarta ke Bali, mereka sebetulnya sudah bisa menginap di hotel. Tentunya pada saat itu mereka masuk ke kawasan, mereka menunjukkan bukti bookingnya. Saya sudah booking di salah satu hotel di kawasan ini. Kemudian juga kita lakukan pemeriksaan tentunya dengan standar kesehatan COVID-19 ini. Dan juga kami juga melakukan tidak hanya kepada wisatawan, tetapi juga kita lakukan kepada seluruh tenan-tenan kita, pegawai-pegawai yang masuk, kemudian juga supplier dan lain sebagainya, kita melakukan pemeriksaan begitu masuk. Dan juga hotel-hotel sudah mulai mengimplementasikan SOP-nya itu. Betul-betul inilah dalam sendiri untuk stakeholder dan karyawan yang ada di ITDC Nusa Dua sudah juga melakukan sangat ketat protokol COVID-19-nya ya Pak ya, kesehatannya Pak Ardita. Ini untuk memberikan jaminan juga sebetulnya, karena memang kepada tamu terutama untuk, karena Nusa Dua ITDC ini kan bisa jadi ikon untuk luar negeri juga ya Pak ya, tamu-tamu mancanegara ini kan. Kenyamanan dan keamanan mereka ini kan yang harus kita gaungkan untuk bermain.
Baik. Nah kalau kemudian kemarin kan ada kunjungan Pak dari Bapak Menteri Pariwisata gitu. Bagaimana Pak? Ada poin-poin apa yang bisa disampaikan hasil dari kunjungan itu? Jadi kalau sebetulnya kunjungan Bapak Menteri Pariwisata yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu itu sebetulnya sebelum beliau mengunjungi kami di Bali, sebetulnya bukan hanya Nusa Dua saja kan gitu ya, untuk pariwisata Bali sesungguhnya. Sebelum beliau datang juga dari tim kami melakukan komunikasi dan juga dikunjungi dari tim Kementerian Pariwisata. Jadi dari mulai bulan Maret, akhir Maret ya, awal April kita sudah mulai melakukan komunikasi dengan tim Kementerian Pariwisata. Yang satu adalah kita menyiapkan bagaimana kita mengimplementasikan kembali dengan konsep-konsep apa yang akan kita terapkan pada saat pelaksanaan recovery pariwisata ini dimulai. Kami sudah melakukan koordinasi intens dengan kementerian, bahkan ada 3 kali tim kementerian yang kami ajak komunikasi di kawasan Nusa Dua dan kemudian juga menyiapkan SOP-nya dan juga kita melakukan sosialisasi sekaligus pada saat itu dengan seluruh stakeholder kita yang ada di kawasan dan juga pemerintah provinsi dan Kabupaten Badung, karena kami ada di kawasan Kabupaten Badung. Jadi kita ajak diundang semua, kemudian di kementerian menjelaskan konsep-konsep ke depan dan kemudian juga sekaligus mengecek kesiapan kami di kawasan dan termasuk beberapa tenan-tenan yang ada di kawasan. Nah, pada kemudian berikutnya minggu yang lalu Pak Menteri berkunjung ke Bali kan gitu dengan segala prosedur yang beliau laksanakan. Itu tanggal 16-17 gitu beliau Juni ini beliau hadir di Bali dan kemudian sekaligus juga mungkin beliau di Jakarta sudah melakukan pengecekan bagaimana proses yang dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta dan kemudian bagaimana di pesawat dan kemudian beliau sekaligus pada saat turun juga melakukan inspeksi gitu ya, ngelihat proses seperti apa yang dilakukan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Nah, setelah beliau melakukan kunjungan dan mengecek fasilitas yang ada di bandara, kemudian langsung menuju ke kawasan Nusa Dua. Jadi ada beberapa proses yang beliau kunjungi. Yang pertama adalah masuk di main gate kita, bagaimana proses yang kita lakukan di main gate, dan kemudian juga masuk ke salah satu fasilitas rumah sakit internasional BMC yang ada di kawasan, bagaimana kesiapan daripada rumah sakit dalam hal penanganan secara normal, dan juga in case ada sesuatu kejadian yang bersifat khusus pada saatnya para wisatawan maupun yang lain ada di kawasan. Dan kemudian beliau juga mengunjungi hotel. Jadi di sampling salah satu hotel dikunjungi dan kemudian mengecek bagaimana kesiapan daripada manajemen hotel, kemudian SOP-nya seperti apa, dan kemudian implementasi dari SOP seperti apa. Baik Pak Aditya. Nah, nanti lanjutkan lagi untuk menanyakan sebetulnya nanti implementasi untuk apabila Bali dibuka secara formal oleh pemerintah untuk menerima kunjungan wisata kembali baik domestik maupun mancanegara ya Pak Aditya. Nanti kami ingin lebih mengerucut ke sana, tapi saya harus jeda dulu Pak Aditya. Saudara jangan kemana-mana, saya akan menjumpai Anda kembali setelah yang satu ini.